Tiga putri Putin, Maria Vorontsova, Katerina Tikhonova, dan Luisa Rozova menikmati kehidupan mewah. Kekayaan mereka yang sangat besar membuat pemerintah Isaacs memberlakukan sanksi. Maria yang menerima sekitar 597 juta rubel untuk kerjasamanya dengan perusahaan medis Nomeko. Katerina yang kepemimpinannya yang visioner memimpin proyek ekspansi kampus ambisius senilai 1,7 miliar dolar. Dan Luisa yang muda dan menawan yang membeli sebuah rumah mewah di Pulau Kameni ketika berusia 18 tahun. Ditutupi oleh tabir misteri yang tak tertahankan, para wanita muda ini dengan bijaksana menggunakan pengaruh mereka dalam bidang akademis, bisnis, dan politik global. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana kekuatan mereka bermanifestasi dalam setiap narasi yang digosipkan tentang prestasi mereka. Kita akan memulai dengan keberuntungan dan gaya hidup dari putri-putri Putin. Maria Vorontsova dan Katerina Tikhonova, putri Putin, menjalani kehidupan pribadi. Kemunculan publik mereka sama langka seperti bisikan angin, tanpa pengungkapan menarik tentang dunia mereka yang ada di koran-koran Rusia. Publik tertarik, dihadapkan pada kehidupan mereka yang dibalut dalam kemewahan yang sopan dan daya tarik yang tidak diumumkan. Terutama karena masalah keamanan, Putin menjaga putrinya agar tidak diekspos, menyadari musuh yang ia buat. Untuk menjaga anonimitas mereka, diklaim bahwa mereka pergi sekolah dengan identitas palsu tanpa menggunakan nama belakang ayah mereka. Namun, saat ini putri-putri itu telah menjadi wanita muda yang menarik, masing-masing menempuh jalannya dengan tekad dan ambisi. Yang tertua Maria menarik perhatian bukan hanya karena penampilannya yang mencolok, tetapi juga kemampuannya yang luar biasa. Laporan menunjukkan bahwa dalam waktu 3 tahun, ia mengumpulkan kekayaan lebih dari 10 juta dolar berkat keterlibatannya dengan perusahaan medis terkemuka dan berpengaruh. Meskipun berada dalam bayang-bayang prestis politik ayahnya, Maria mengukir identitasnya sendiri, terutama dalam bidang kedokteran. Keahliannya dalam endokrinologi melampaui batas-batas akademis, diterapkan dalam situasi dunia nyata yang membawanya kepada pendirian perusahaan medis baru, Nomeko. Pada tahun 2019, Maria mengambil langkah besar dalam karirnya sebagai salah satu pendiri Nomeko. Sebagai pendiri, dia mendedikasikan hasrat dan energinya untuk menetapkan visi dan arah perusahaan. Keterlibatannya begitu mendalam dan bersemangat. Maria secara langsung terlibat dalam perencanaan strategis dan keputusan-keputusan yang akan mengarahkan masa depan perusahaan. Kepresenannya dalam dewan direksi menyebarkan pesona otoritatif, meningkatkan pengaruhnya, dan memungkinkannya untuk membimbing Nomeko dengan campuran ambisi, visi, dan determinasi yang menawan. Di bawah bimbingan memikat dan visioner dari Maria, Nomeko dengan cepat menjadi kekuatan besar dalam industri medis. Perusahaan mencari solusi medis inovatif dan membentuk kemitraan yang mengubah cara pelayanan kesehatan diberikan dengan anggun dan tepat. Peran Maria sangat menarik. Dengan daya tarik dan keputusan strategisnya menarik aliansi-aliansi kuat dan memastikan investasi yang mendorong laju cepat kenaikan Nomeko, mengkonsolidasikan posisinya sebagai pionir dalam sektor tersebut. Dari tahun 2019 hingga 2022, keterlibatan Maria Vorontsova dengan Nomeko bukan hanya tentang kepemimpinan dan visi, tetapi juga tentang kesuksesan alami. Selama periode ini, dia mengumpulkan total impresif sebesar 944 juta rubel, setara dengan 10,7 juta dolar. Keuntungan luar biasa ini merupakan hasil dari keputusan strategisnya dan inisiatif-inisiatif yang dipimpin Nomeko di bawah arahannya. Di bawah kepemimpinan Maria, keuntungan tahunan Nomeko mengalami pertumbuhan dramatis. Pada tahun 2018,
Perusahaan tersebut tanpa produk, tetapi dengan bergabung sebagai co-founder dan anggota Dewan Direksi, Maria mendorong pendapatan perusahaan. Pada tahun 2021, laba tahunan Nomeco mencapai 197 juta rubel, sekitar 6,8 juta dolar. Selain pendapatannya dari Nomeco, Maria menerima gaji bulanan dari Universitas Negeri Moskow, di mana ia secara resmi terikat dengan Fakultas Kedokteran Fundamental. Meskipun posisinya di universitas tidak sememuaskan seperti di Nomeco, itu menjamin pendapatan tambahan. Dengan gaji bulanan sebesar 110.000 rubel, sekitar 1.250 dolar, ditambahkan ke seluruh pendapatannya, menunjukkan kemampuannya dalam mengelola berbagai sumber pendapatan. Maria Vorontsova menikah dengan Yevgeny Nagorny, 33 tahun, yang mengungkapkan penahanan polisi di bawah rezim represif Putin di internet lebih dari 1 dekade yang lalu. Prestasi ini menunjukkan bahwa meskipun Putin menjauhkan putrinya dari sorotan, dia memastikan bahwa mereka menerima pendidikan yang bermutu tinggi dan sarana untuk meraih kesuksesan. Putri keduanya, seorang mantan penari akrobatik dengan keanggunan unik, tidak luput dari pengaruh yang membentuk elit Moskow. Katerina Tikhonova, biasanya dianggap sebagai putri Vladimir Putin, telah membangun dasar yang kuat dari kekayaan dan pengaruh. Daya tariknya tidak hanya berada pada keseimbangan elegannya, tetapi juga pada kecerdasannya yang tajam, mendorong kesuksesannya melalui pencapaian akademis yang luar biasa, keterampilan bisnis, dan usaha yang didukung oleh negara. Kemajuannya semakin ditekankan oleh hubungan dekatnya dengan oligarki Rusia, yang berpengaruh memperkuat posisinya di antara generasi baru figur berpengaruh di lingkaran elit Rusia. Hingga tahun 2015, Katerina hampir tidak dikenal ketika Reuters mengonfirmasi identitasnya setelah desas-desus tentang peranannya dalam lingkungan akademis Rusia mulai beredar. Dikabarkan bahwa menggunakan nama belakang dari nenek maternalnya, Tikhonova, dia memegang peran penting di Universitas Negeri Moskow, mengawasi berbagai proyek yang didanai negara, dan memimpin ekspansi besar kampus senilai 1,7 miliar dolar. Di universitas, penasihat resminya adalah sekutu dekat Putin. Banyak di antaranya adalah mantan agen KGB ayahnya. Jaringan elit ini tidak hanya memberikan dukungan profesional, tetapi juga menyalurkan sumber daya negara ke inisiatifnya. Kontribusi penelitian dan kepemimpinan Anda dalam pengembangan proyek ilmiah telah memperkuat lagi reputasi akademis Anda saat Tikhonova juga mewakili ilmu pengetahuan Rusia dalam acara-acara internasional seperti Forum Ekonomi St. Petersburg. Luasnya pengaruhnya dalam lingkaran ilmiah Rusia sulit diukur, tetapi jelas bahwa hubungannya dengan Kremlin memudahkan proyek-proyeknya seperti yang ditunjukkan oleh pendanaan pemerintah yang substansial dan dukungan organisasional yang diperoleh melalui pernikahannya dengan Kirill Shamilov. Selain karier akademisnya, kekayaan Tikhonova meningkat secara signifikan dengan pernikahannya dengan Kirill Shamilov, putra Nikolai Shamilov, seorang kolaborator dekat Putin dan pemegang saham Bank Rosia, yang secara luas diakui sebagai bank pribadi elit Rusia. Setelah pernikahan, Shamilov memperoleh saham sebesar 3,8% di Sibur milik Gennady Timchenko dengan nilai yang dilaporkan sebesar $100, jauh di bawah nilai pasar perkiraan saham sebesar 380 juta. Transaksi ini tidak hanya membuat Shamilov menjadi miliarder, tetapi juga menyoroti keuntungan yang tersedia bagi individu yang dekat dengan Putin. Kekayaan yang berasal dari kegiatan korporat ini memungkinkan Tikhonova dan Shamilov menikmati kehidupan mewah dengan properti bergengsi di Rusia dan luar negeri, termasuk sebuah villa di Biarritz, Prancis, yang dihargai sekitar 3,7 juta. Villa ini bersama dengan properti mewah lainnya di lokasi eksklusif di Rusia menunjukkan gaya hidup mewah yang mereka nikmati melalui bisnis-bisnis ini.
Penyelidikan berdasarkan email dan dokumen yang bocor dari iStories dan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCRP) mengungkapkan pengeluaran penting pasangan ini untuk properti dan furniture. Selain dua putri tertua Putin, ada seorang putri lain dari Putin yang disebut Luisa Rozova. Dikabarkan bahwa Luisa dikandung oleh Svetlana Krivonogic, mantan pembantu rumah tangga yang menjadi miliarder Putin. Lahir dalam keluarga kaya dan berprivilese, kehidupan Luisa selalu tertutup dalam misteri, memicu spekulasi tentang ayah kandungnya yang sebenarnya dan menjadikan kisah hidupnya semakin memikat. Meskipun tidak ada konfirmasi resmi, hubungan antara Luisa dan Putin telah menarik rasa ingin tahu yang tak berujung. Gaya hidup mewahnya yang ditandai dengan indulgensi dan keanggunan berfungsi sebagai petunjuk yang menarik dari koneksi mungkin dengan pemimpin kuat Rusia, membuat orang-orang yang mengikuti kisahnya terpesona oleh misteri yang melibatkannya. Kemegahan yang mengelilingi Luisa dan Svetlana sungguh mengesankan. Dikatakan bahwa Svetlana telah mengumpulkan kekayaan yang diperkirakan mencapai $100 juta, berasal dari aset alam dan properti. Di sebuah area eksklusif di St. Petersburg dikelilingi oleh vegetasi yang subur dan air tenang Sungai Neva, terletaklah Pulau Kameni. Di sana berdiri sebuah properti megah yang diduga sebagai kediaman masa kecil Luisa Rozova. Rumah ini mencerminkan gaya hidup mewah elit Rusia yang terdaftar oleh agen real estate ternama RM Engel & Volkers. Ini adalah apartemen di lantai teratas yang mencakup lebih dari 4.400 kaki persegi. Ini adalah salah satu dari hanya 21 apartemen di kompleks pribadi eksklusif Berezovaya Alley, yang terkenal dengan privasinya dan eksklusivitasnya. Desain klasik bangunan itu dikelilingi oleh parit, memberikan sentuhan privasi dan status. Lebih dari sekadar sebuah kediaman, ini adalah benteng mewah. Di dalamnya, tingkat tertinggi apartemen menampilkan ruang tamu yang lapang, yang dihias dengan perabot mewah dan dekorasi yang halus. Selain ruang tamu, terdapat teras luas dengan pemandangan Sungai Neva yang menakjubkan, memberikan tempat perlindungan yang tenang dari hiruk-pikuk kota. Di lantai kedua, sebuah kamar tidur yang tenang menawarkan kenyamanan dan kedamaian. Sementara sebuah kamar anak yang ceria menambahkan sentuhan santai. Lantai ini seimbang antara ketenangan dan kesenangan, memenuhi berbagai kebutuhan penghuni kediaman. Lantai ketiga adalah tempat di mana kemewahan benar-benar menonjol, dengan bar berkelas untuk bersenang-senang, home theater elegan untuk proyeksi pribadi, dan ruang bawah sinar matahari yang dihiasi dengan daun emas yang mempesona, ideal untuk berjemur dan menikmati gaya hidup mewah yang dinikmati oleh pemilik properti. Di tempat ini, privasi sangat dihargai dan setiap kebutuhan diatasi dengan baik. Lebih dari sekadar tempat tinggal biasa, properti ini mencerminkan gaya hidup yang banyak orang hanya bisa impikan. Setelah nama Luisa dan kemungkinan koneksi-koneksi dengan Putin diumumkan tahun lalu, jumlah pengikutnya di media sosial melonjak menjadi ribuan. Gadis muda itu sering terlihat bepergian dengan jet pribadi antara Rusia, Monaco, dan Paris. Pada usia 18 tahun, dia meluncurkan merek fashion sendiri dan mulai diakui sebagai DJ yang banyak dicari. Mereknya dikenal karena menawarkan busana kasual yang mengesankan untuk digunakan sehari-hari. Dia tiba di pesta ulang tahunnya yang ke-18 di klub terkenal Moskow dengan BMW seri 7 yang dulunya dimiliki oleh Menteri Kebudayaan Rusia. Luisa mendapat 84.000 pengikut di Instagram, di mana dia membagikan detail tentang gaya hidup mewahnya. Luisa memiliki gairah besar untuk barang-barang mewah, aspek yang meresapi postingannya di Instagram. Kemewahan menjadi pusat dari kontennya. Namun, setelah menerima kritik yang keras, dia tiba-tiba menghilang dari media sosial, menimbulkan kekhawatiran dan spekulasi di antara pengikutnya.
Seorang kritikus baru-baru ini meninggalkan komentar di postingan terakhir Luisa di Instagram, mencatat bahwa keterangan mengandung permainan kata yang cerdas. Kritikus menjelaskan bahwa dengan membaca huruf B dalam aksara Kiril dan sisanya dalam huruf Latin, nama mereknya diterjemahkan sebagai Vovochka, sebuah bentuk kecil dari nama Vladimir yang terkait dengan nama ayahnya, Vladimir Putin. Kritikus juga menggambarkan beberapa reaksi terhadap postingan tersebut yang ditandai dengan kekecewaan dan frustrasi. Sebuah komentar memuji keramahan Luisa dalam membeli barang mewah dengan uangnya sendiri, sementara yang lain menyesali bahwa dia baru saja menghabiskan pensiun neneknya. Seorang penonton ketiga mengomentari tentang uang orang tuanya yang digunakan, dan yang lain mengkritiknya dengan keras, mengklaim bahwa dia telah memperoleh barang-barang tersebut dengan pajaknya. Juga ada tuduhan yang ditujukan kepada ayahnya, dengan seseorang menyarankan agar dia meminta ayahnya pergi setelah menyatakan bahwa dia telah merampok negara, dan yang lain menyalahkan infrastruktur kota yang memprihatinkan, menyebutkan bahwa sekarang ia mengerti mengapa jalan-jalan tidak pernah diperbaiki. Kritikus itu merangkum komentar-komentar paling pedas, termasuk yang mengisyaratkan bahwa gaya hidup mewah Luisa dilakukan atas biaya rakyat Rusia. Seorang komentator telah menyampaikan komentar sinis tentang biaya tinggi untuk mempertahankan gaya hidup mewahnya, dengan mengklaim bahwa ayahnya harus mengambil tindakan ekstrim seperti meracuni orang dengan Novichok, meningkatkan pajak, dan menaikkan usia pensiun. Setelah membaca komentar-komentar yang mengganggu ini, menjadi jelas mengapa Putin begitu berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan detail-detail tentang identitas putrinya. Sanksi AESin terhadap putri rahasia Putin. Kegiatan Katerina Tikhonova tidak luput dari perhatian internasional setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Baik Amerika Serikat maupun Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadapnya dan saudari perempuannya, Maria Vorontsova. Sanksi-sanksi ini dirancang untuk membatasi kemampuan Putin dalam menggunakan pengaruh keluarganya secara diam-diam dalam administrasi aset-asetnya, sambil membatasi akses putri-putri Tikhonova ke kekayaan dan properti di luar Rusia. Pejabat ISIS mengungkapkan bahwa banyak kepentingan dan keinginan alami Putin terhubung dengan nama-nama keluarganya menjadikannya target menarik dalam strategi luas untuk mengganggu jaringan aktivitas global yang terkait dengan elit Rusia. Asal-usul sanksi-sanksi ini dapat ditelusuri kembali ke krisis berkelanjutan di Ukraina, di mana Rusia menghadapi kecaman luas atas agresi militernya. Situasi telah mencapai titik kritis dengan kejadian-kejadian di Bucha, di mana muncul bukti pembantaian warga sipil yang diduga dilakukan oleh pasukan Rusia. Kekerasan ini telah memicu respons global dan komitmen ulang dari negara-negara barat untuk memberlakukan konsekuensi keras pada Rusia. Presiden Joe Biden khususnya telah vokal tentang pentingnya pertanggungjawaban. Dia telah menekankan secara berulang kali perlunya Rusia menghadapi konsekuensi yang serius atas tindakannya di Ukraina dengan segera. Keputusan untuk mengenai putri-putri Putin adalah tanggapan langsung terhadap tuntutan akuntabilitas tersebut. Ini menunjukkan perubahan strategis dalam pendekatan Amerika Serikat melampaui saluran diplomatik konvensional untuk memberikan tekanan pribadi kepada Putin. Kecurigaan bahwa Putin menyembunyikan kekayaan melimpahnya di bawah nama putri-putrinya menambahkan elemen misteri yang menarik ke dalam narasi. Selama bertahun-tahun, desas-desus dan bisikan telah menyarankan bahwa kekayaannya bisa mencapai miliaran, namun sebagian besar dari itu tetap tersembunyi, terampil, dan dengan sengaja dilindungi oleh jaringan sekutu setia dan hubungan keluarga yang dekat. Dengan memberlakukan sanksi terhadap Katerina dan Maria,
Administrasi Biden berusaha untuk menghentikan jaringan tersebut dan mengungkap dasar-dasar alamiah rezim Putin. Meskipun kemewahan yang terkumpul tampaknya oleh Luisa, putri ketiga Putin, dia dikecualikan dari sanksi. Beberapa tahun setelah sanksi, putri-putri Putin muncul kembali sebagai pembicara di Forum Ekonomi Saint Petersburg. Putri-putri Presiden Rusia Vladimir Putin jarang muncul di publik. Namun kali ini mereka berpartisipasi dalam panel-panel di Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg. Maria Vorontsova berusia 39 tahun dan putri Vladimir Putin memperkenalkan dirinya sebagai peneliti genetika, membuat penampilan publik pertamanya dalam beberapa tahun. Dia memimpin diskusi tentang bioekonomi di Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, SPF. Pada acara yang sama, Katerina Tikhonova berusia 37 tahun dan putri Putin dipresentasikan oleh laporan The Guardian sebagai manajer teknis dan penari akrobatik rock and roll, dengan bangga membahas peran industri pertahanan dalam mempromosikan independensi teknologi Rusia. SPF dianggap secara luas sebagai salah satu acara paling berpengaruh dalam tahun ini dalam bidang ekonomi dan politik. Forum ini dibandingkan dengan pertemuan tahunan di Davos, Swiss. Media Rusia melaporkan bahwa tema tahun ini adalah pembentukan multipolaritas, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru, dan Putin berharap dapat bertemu dengan pemimpin dunia di belakang layar. Absennya delegasi-delegasi Barat dan kehadiran kuat dari negara-negara Amerika Selatan dan Asia menambah dimensi politik yang mencolok pada forum tersebut. Bermacam media memberitakan bahwa putri-putri Putin membuat penampilan tak terduga di SPF. New York Post mencatat bahwa meskipun Katerina dan Maria tidak banyak bicara tentang karier mereka, kehadiran mereka bertujuan untuk memperkuat citra ayah mereka dalam forum tersebut. The Guardian menekankan bahwa anak-anak Putin dan sekutunya semakin naik di jabatan di sektor bisnis dan pemerintahan, menunjukkan bahwa orang tua mereka yang sudah tua sedang bekerja untuk memastikan transisi kekuasaan dan pengaruh yang lancar. Di sisi lain, New York Post melaporkan bahwa Ronald Marks, mantan OSA dari CIA, menyatakan bahwa Putin saat ini sedang dalam tahap pertimbangan tentang warisan masa depannya. Marks mencatat bahwa putri-putri itu diakui karena kecerdasan mereka, dan jika mereka bisa menarik perhatian dan mewakili ayahnya, Putin kemungkinan akan memanfaatkan kesempatan itu. Mari kita eksplorasi lebih dalam keberuntungan yang membentuk kekaisaran Putin. Kekayaan Vladimir Putin adalah sebuah misteri yang membangkitkan imajinasi, dibungkus dalam misteri dan perdebatan yang berkelanjutan. Secara resmi, sebagai Presiden Rusia, dia menerima gaji yang sederhana. Namun, dunianya berbau kemewahan. Kehidupan yang dihiasi dengan properti luas, kapal pesiar bersinar, dan harta jauh melampaui apa yang dapat diberikan oleh pendapatannya yang terungkap. Perbedaan yang menarik ini menimbulkan rasa ingin tahu, di mana sebenarnya kekuatan sejati dari kekayaannya berada. Beberapa mencurigai adanya jaringan kekayaan tersembunyi yang rumit, terjerat dengan koneksi para sekutu berpengaruh dan jaringan bisnis makmur di dalam Rusia. Hubungan-hubungan ini mungkin menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia, meskipun kebenarannya tetap tersembunyi, melarikan diri seperti sutra melalui tangan-tangan rakus. Spekulasi berputar seperti asap, memperkuat misteri tersebut. Kekayaannya, tersembunyi dan terlindungi, menjadi bukan hanya masalah angka, tetapi sebuah narasi tentang bayangan, kekuasaan, dan intrik. Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi menerima gaji sekitar $140,000 ILS per tahun. Namun gaya hidupnya menunjukkan akses ke kekayaan yang jauh melebihi pendapatannya. Salah satu asetnya yang mencolok adalah sebuah mansion besar seluas 190,000 kaki persegi di sepanjang Laut Hitam yang disebut sebagai Cottage Putin. Properti mewah ini dilengkapi langit-langit berseni,
kolam renang marmer dengan patung-patung Yunani, dan bahkan kamar mandi dengan sikat toilet Italia senilai 850 masing-masing. Untuk menjaga mansion ini membutuhkan biaya 2 juta per tahun dan memerlukan tim 40 orang. Mulai dari teater pribadi dan heliport hingga kebun anggur pribadinya. Namun, kemewahan istana ini juga disertai dengan kontroversi karena laporan menunjukkan bahwa pembangunannya menggunakan dana yang terkait dengan korupsi dan nepotisme. Selain Laut Hitam, tempat tinggal Putin juga mencakup sebuah dacha mewah di Novo Ogarievo, pinggiran Moskow. Properti ini berfungsi sebagai salah satu tempat tinggal utamanya dan dilengkapi dengan fitur keamanan terkini untuk menjamin keselamatan dan privasi presiden. Dacha ini merupakan perpaduan arsitektur Rusia tradisional dan kemewahan modern, memberikan ketenangan yang sempurna dari hiruk-pikuk ibu kota. Selera Putin terhadap kemewahan juga tercermin pada koleksi aset berkualitas tinggi yang dimilikinya, mencapai tingkat yang luar biasa. Puncak dari koleksi tersebut adalah armada pesawatnya yang bersaing dengan pemimpin dunia lainnya. Salah satu yang menonjol adalah Ilyushin Il-96, sebuah jet jarak jauh dengan interior neoklasik yang sangat indah. Pesawat ini dikenal sebagai Kremlin terbang, bernilai 719 juta dan dilengkapi dengan teknologi terbaru. Desainnya termasuk furnitur kulit, lapisan walnut yang kaya, serta detail emas yang diperindah oleh sentuhan 3 warna bendera Rusia, menciptakan suasana yang elegan dan mewah. Tanpa peduli tujuan atau agenda, Presiden Putin dan tamunya di dalamnya memiliki akses ke berbagai fasilitas lengkap. Fasilitas di atas Il-96 300PU termasuk OCI, pribadi, beberapa ruang pertemuan dan konferensi, ruang relaksasi, area tamu, pusat kebugaran mini, ruang makan yang luas, bar, beberapa kabin mandi, dan fasilitas medis yang dilengkapi untuk berbagai keadaan darurat. Untuk menjamin keamanan presiden dan para tamunya, baik anggota keluarga maupun pihak berwenang pemerintah, pesawat dilengkapi dengan sumber daya pertahanan canggih. Il-96 dilindungi oleh beberapa lapisan perlindungan terhadap ancaman yang mungkin terjadi, termasuk pelapis yang mampu menghindari radar dan sistem pertahanan udara di dalamnya. Meskipun banyak detail tentang langkah-langkah keamanan ini masih klasik, selain itu, langkah-langkah keamanan eksternal yang terlihat memastikan tingkat perlindungan yang tinggi setiap saat. Ada beberapa salinan pesawat favorit Presiden Rusia, sama seperti para pemimpin global, memiliki set-set mobil yang identik. Apabila sebuah kunjungan internasional diperlukan, setidaknya 2 dari 3 pesawat Il-96 pemerintah tambahan akan disiapkan, membantu mengaburkan di pesawat mana Presiden dan para tamunya berada. Selain itu, Russia Beyond menjelaskan bahwa jet tambahan tersebut berfungsi sebagai sisa cadangan dari aturan tahun 1970-an. Cinta Presiden pada laut yang tampak dalam koleksi yachtnya. Salah satu yang paling mencolok adalah Olympia, hadiah dari Roman Abramovich dengan desain interior oleh Mark Hampton Design House terkenal. Yacht ini dilengkapi dengan helipad, kolam renang, dan kabin mewah layaknya kerajaan, sering terlihat berlayar di perairan Laut Hitam, menunjukkan selera mewah Putin. Baru-baru ini, Vladimir Putin menambahkan 2 kapal lagi ke koleksi yachtnya, meningkatkan total menjadi 10. Pemimpin otoriter ini membeli yacht berukuran 68 meter bernama Chaika dengan harga 28 juta pound sterling. Dengan panjang 54 meter, Seagull Chaika menawarkan pengalaman mewah dengan fasilitas seperti jacuzzi, pusat kebugaran, klub pantai, area barbecue, dan kolam renang. Yacht Putin Scheherazade dinilai seharga 500 juta pound sterling, namun banyak berspekulasi bahwa nilainya jauh lebih tinggi, mencapai 750 juta pound sterling. Kapal mewah ini dengan 6 dek memiliki kolam renang yang dapat diubah menjadi ruang dansa,
spa, teater, pusat kebugaran, dan 2 heliport. Setiap detailnya mewah, dengan emas menghiasi hampir setiap sudut, termasuk hiasan kertas toilet. Salah satu bukti kekayaan Putin terletak pada lemari dan koleksinya jam tangan, yang mencakup jam dari merek terkenal seperti Patek Philippe dan A. Lange & Son. Jam-jam ini seringkali terbuat dari emas putih dan dihiasi dengan berlian, memiliki nilai ratusan ribu dolar masing-masing. Selain itu, ia melakukan perjalanan dengan kereta hantu eksklusif berukuran 22 kereta yang menghabiskan biaya 74 juta dolar untuk dibangun dan memerlukan biaya perawatan tahunan sebesar 15,8 juta dolar. Kereta tersebut dilengkapi dengan fasilitas gym, salon kecantikan, pijat dengan peralatan anti penuaan, hamam, ruang uap berlapis ubin, kamar tidur mewah, restoran yang dihiasi, dan bahkan sebuah bioskop. Beberapa kereta dilengkapi dengan sistem komunikasi untuk menjaga Putin tetap terhubung dan terinformasi, dan satu kereta tertentu memiliki generator listrik diesel. Sepenuhnya dilindungi, kereta itu dilengkapi dengan pintu dan jendela anti peluru, peralatan medis penting, dan fasilitas penyelamatan nyawa. Meskipun ada laporan tentang aset lebih dari 1 miliar dolar, Forbes belum mengonfirmasi kepemilikan aset-aset ini oleh Putin, tetapi tetap menjaga nama Putin dalam daftar miliarder. Meskipun demikian, Nancy Bill Browder menyatakan kepada Komite Yudisial Senat alias bahwa Putin adalah orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih diperkirakan sebesar 200 miliar dolar ALS. Sementara Putin menikmati properti mewah dan kapal pesiar, jutaan warga Rusia berjuang untuk bertahan hidup, menghadapi upah rendah, kenaikan harga, dan akses terbatas ke layanan dasar. Kesenjangan yang semakin membesar antara para orang kaya dan yang lainnya menimbulkan frustrasi dan mendorong orang untuk mempertanyakan sistem yang mengkonsentrasikan begitu banyak kekayaan di puncaknya. Bukan hanya Putin, asal-usul kekayaannya dipertanyakan. Juga terlibat adalah mantan istrinya, Lyudmila. Lyudmila, mantan istri Presiden Rusia Vladimir Putin, berkontribusi pada pembentukan dan kini mendukung sebuah yayasan yang memiliki sebuah properti bersejarah di Moskow, menghasilkan jutaan dolar dari sewa. Bangunan ini direnovasi dengan kolaborasi dari Asosiasi Putin, dan pendapatan sewa disalurkan ke perusahaan swasta yang dimiliki oleh individu dengan nama yang sama, seperti mantan istri Putin sesuai catatan korporasi. Yayasan ini didirikan pada tahun 2002 dan pada September 2006, Rossiyskaya Gazeta menyebutkan Lyudmila sebagai administrator organisasi tersebut. Dalam wawancara dengan surat kabar pada tahun itu, dia menggunakan kata "kita" saat berbicara tentang yayasan, dan 3 sumber yang akrab dengan pekerjaan yayasan saat ini menyatakan bahwa Lyudmila mendukung penghargaan sastra dan publikasi yang dikelolanya oleh yayasan. Rumah Volkonsky memuat OCE, tetapi sebagian besar bangunan disewakan kepada penyewa, termasuk 2 bank besar milik negara. Para penyewa membayar sewa kepada perusahaan bernama Meridian yang 99% dimiliki oleh perusahaan bernama Intra-Service. Catatan korporat dan properti yang dianalisis oleh Reuters pada awal Mei menunjukkan bahwa Intra-Service, berdasarkan catatan entitas korporat negara, sepenuhnya dimiliki oleh seorang wanita bernama Lyudmila Alexandrovna Shkrebneva sejak tahun 2014, yang merupakan nama gadis istri Putin. Reuters tidak dapat mengakses dokumen yang mengkonfirmasi bahwa Shkrebneva dan mantan istri Putin adalah orang yang sama. Namun koneksi lain selain dari nama menunjukkan bahwa mantan RST Lady dan pemilik Intra-Service merujuk kepada orang yang sama. Mantan Direktur Jenderal Intra-Service adalah Olga Alexandrovna Tsomaeva.
Beberapa laporan media Rusia mengidentifikasinya sebagai saudara perempuan mantan istri Putin. Tsomaeva tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar. Departemen Properti Kremlin mengordinasikan pekerjaan renovasi di Casa Volkonsky di Jalan Vozdvizenka di Moskow, sesuai dengan dokumen kontrak sewa yang diperiksa oleh Reuters. Meskipun bangunan itu tidak lagi berada di bawah kepemilikan negara saat itu. Seorang sumber yang terlibat dalam renovasi melaporkan bahwa Lyudmila Putina, saat itu istri presiden, mengunjungi Casa Volkonsky untuk memeriksa pekerjaan. Menurut sumber yang berbicara secara anonim kepada Reuters, semua orang menyadari bahwa Departemen Properti Kremlin mengawasi proses tersebut dengan cermat. Sumber tersebut menyebutkan bahwa setiap kali Nyonya Putin melakukan inspeksi, Jalan Vozdvizenka segera ditutup. Bank Rusia VTB, salah satu penyewa saat ini Casa Volkonsky, membayar sendiri lebih dari 2 juta dalam sewa tahunan, sesuai dengan dokumen tender yang diterbitkan di situs web pemerintah pada tahun 2015. Reuters tidak dapat mengonfirmasi total pendapatan yang diperoleh Meridian dari sewa ruang di properti Moskow ataupun berapa yang disalurkan ke yayasan CDEC. Catatan perusahaan pada tahun 2015 menunjukkan pendapatan sebesar 225 juta rubel, setara dengan 3,89 juta, namun tidak menyebutkan kemana uangnya pergi. Reuters mencoba menghubungi Meridian dan CDIC melalui surat, telepon, dan kunjungan, namun tidak menerima tanggapan. Layanan pers Kremlin tidak merespons pertanyaan tentang mantan istri presiden. Aranjen-aranjen ini tampaknya mengikuti pola di Rusia di bawah Putin, di mana individu-individu dekat dengan presiden memperoleh keuntungan melalui kontrak, pinjaman, subsidi, atau aset dari perusahaan-perusahaan milik negara atau entitas yang kuat terkait dengan Kremlin. Reuters sebelumnya telah melaporkan bagaimana menantu Putin, Kirill Shamalov, menjadi miliarder setelah menikahi putri presiden dan mengakuisisi saham besar dalam sebuah perusahaan gas dan petrokimia terkemuka di Rusia. Agen berita juga melaporkan bahwa Shamalov telah membeli properti penting di Biarritz, Prancis dari akrab-akrab dekat Putin. Nama Putin telah lama terkait dengan kemewahan, memberikan semacam sentuhan emas yang tampaknya mengubah orang-orang di sekitarnya menjadi miliarder dari semalam ke pagi hari. Namun, bukan kekayaan gemerlap dari sekutu-sekutunya yang dapat menentukan warisan hidupnya, namun potensi tak tergali dari putrinya. Kenaikannya ke ketenaran dengan sangat baik bisa membentuk babak keberhasilan berikutnya bagi Rusia, menandakan masa depan di mana pengaruh dan inovasi mendominasi atas kekayaan murni. Jika Anda menikmati menonton video ini, silakan klik salah satu dari kartu-kartu di layar Anda untuk informasi lebih lanjut.